Hai guys, welcome to Groove Monthly Fellowship. Hari ini di tanggal 4 September 2021. Seneng banget dan sangat bersyukur karena dimanapun kita berada hari ini, kita masih bisa memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan. Tema fellowship kita hari ini adalah identity. Jadi, siapkan hati kita untuk nikmati hadiratnya, tapi sebelum itu kita saksikan Groove News berikut ini. More than
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me into his love for me. Oh, his love for me. Who the sun set free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son set free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son set free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini kami kembali lagi berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kabar baik yang akan kami dengar pada siang hari ini akan mengubahkan hidup kami, menguatkan kami. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau yang ambil alih, Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan belajar tentang identitas. Setiap negara punya identitasnya masing-masing. Dan mereka punya peraturan khusus untuk rakyatnya juga. Seperti di Indonesia ada yang namanya akte kelahiran. Lalu kartu keluarga, KTP, SIM, dan lain-lain. Mahasiswa yang masuk dalam universitas pun diberikan KTM atau kartu tanda mahasiswa. Identitas yang Anda munculkan dari diri Anda itu membuat orang lain mudah untuk mengingat dan mengenal kita. Seperti aku yang bernama Melanie Prasetyo, akrab dipanggil dengan sebutan Lala, seorang wanita, tinggal di daerah Tangerang Selatan dan seorang penginjil. Tapi ada identitas lain yang juga penting yang kita perlu ketahui di dalam perjalanan kerohanian kita. Saya mengajak teman-teman untuk membaca dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Teman-teman, oleh karena perbuatan Adam, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Kita pada saat lahir ke dunia, kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa lari kemana-mana, kita tidak bisa kabur dari kenyataan ini, bahwa kita lahir dengan membawa dosa keturunan dari Adam. Tetapi dosa bukan permasalahan utama untuk umat manusia. Yang menjadi permasalahan utama adalah maut. Maut menjalar ke seluruh umat manusia. Ya. Maut adalah permasalahan yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih berat, yang lebih utama dibandingkan dosa. Ya. Apapun nama dosa itu, apapun sebutan dari dosa itu, maut adalah sumbernya. Tapi puji Tuhan, ceritanya tidak sampai di sana saja. Saya mengajak teman-teman untuk baca dalam Roma 5 ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Adam memberikan maut kepada kita semua. Tetapi oleh karena satu orang, yaitu Kristus Yesus, memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita semua. Makanya Injil menawarkan atau memberikan solusi yang luar biasa, yaitu kehidupan. Ya, hidup yang bahkan berkelimpahan. Makanya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka," yaitu kita semua, "mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bayangkan teman-teman, kita adalah orang-orang yang bukan lagi dikuasai oleh maut, tetapi kita memiliki kehidupan di dalam Kristus dan kehidupan yang berkelimpahan. Bersyukur sekali. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 dan Kolose 1 ayat yang ke-13. Saya mengajak kita semuanya untuk membaca sama-sama. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kolose 1 ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan.
Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, yang sudah ditebus. Dan dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan mengeluarkan kita, Tuhan memindahkan kita dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi artinya Tuhan mengeluarkan kita dari Adam dan menaruh kita di dalam Kristus. Haleluya. Posisi kita sekarang sudah berubah. Lokasi kita sekarang sudah berubah. Kita tidak ada lagi di dalam Adam, tapi sekarang kita ada di dalam Kristus. Pada saat lokasi dan posisi kita berubah, artinya identitas kita berubah. Apa identitas kita? Tadi, orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memandang kita dengan cara yang sangat berbeda. Tuhan memandang kita sebagai ciptaan yang baru. Kita bukan lagi produk dari kegagalan. Kita bukan lagi produk dari masa lalu. Kita bukan lagi produk dari kuasa dosa. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan, manusia yang baru. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dan teman-teman perlu mengingat di sini, ya, kita dikatakan tadi orang-orang yang sudah dikuduskan. Ibrani 10 ayat yang ke-10 menjelaskan dengan sangat luar biasa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita menjadi benar, kita menjadi mulia, kita kudus selama-lamanya. Karena Yesus Kristus menguduskan kita hanya satu kali tetapi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Tuhan melapisi kita dengan kemuliaan, dengan kebenaran, dengan kekudusan oleh karena perbuatan Kristus. Perbuatan Kristus yang sempurna di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi ingat teman-teman, identitas kita bukan lagi orang-orang yang di bawah kutuk Adam, bukan lagi orang-orang yang ada di bawah kuasa maut, tetapi kita sekarang orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita ada di bawah kuasa anugerahnya, kuasa kasih karunia-Nya. Yang hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Jadi sekali lagi ya saya mau sampaikan, yang pertama, kita adalah orang benar karena kita dibenarkan oleh Kristus. Jadi kalau misalkan di gereja pengkhotbah bertanya, siapa di sini orang benar? Teman-teman angkat tangan saja. Teman-teman adalah orang-orang benar. Karena Kristus yang membenarkan teman-teman. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lalu yang kedua, kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus. Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Teman-teman pasti pernah menerima surat. Ya. Dan surat yang teman-teman terima itu pasti dimasukkan ke dalam amplop. Apa tujuan amplop? Amplop tujuannya untuk melindungi surat itu supaya tidak kotor. Ya, supaya bersih suratnya. Lalu yang kedua, supaya surat itu tidak dibaca oleh banyak orang. Kalau ada rahasia di dalam surat itu, tidak sembarangan orang bisa membacanya. Hanya teman-teman yang menerima surat itu yang bisa membacanya. Seperti itulah kita di dalam Kristus. Kita tersembunyi dalam Kristus, artinya kita dilindungi. Kita terlindung dengan luar biasa di dalam Kristus. Iblis tidak bisa lagi menyentuh teman-teman dan saya. Kalau iblis mau menyentuh teman-teman dan saya, artinya dia harus menyentuh Kristus Yesus terlebih dahulu. Dan bisakah iblis menyentuh Kristus Yesus? Tidak bisa. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Iblis tidak ada apa-apanya. Teman-teman aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu kita adalah anaknya. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman, Tuhan Yesus saja berkata bahwa dia tidak lagi memanggil kita hamba, tetapi sahabat. Dan ada yang lebih tinggi lagi dari sahabat. Lalu dalam Galatia 4 yang ke-7, Paulus menuliskan gini, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Puji Tuhan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Teman-teman, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang melayani, ya. Jadi bukan anak-anak yang pemalas, bukan anak-anak yang tidak tahu terima kasih, bukan anak-anak yang tidak sopan, tetapi anak-anak yang mau melayani. Anak-anak yang mau menyenangkan hati Bapaknya. Anak-anak yang mau mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lalu yang terakhir, kita dikasihi tanpa syarat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sudah sangat jelas identitas kita apa di dalam Kristus. Teman-teman, mari sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dilindungi di dalam Kristus. Mari kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak lagi membawa kebiasaan lama kita di dalam identitas kita yang baru ini. Mari kita hidup selayaknya orang benar, selayaknya orang kudus, selayaknya orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua di sini, apabila ada teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak teman-teman. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima teman-teman dan menjadikan teman-teman anak-anaknya. Tuhan akan mengambil teman-teman dari Adam dan dipindahkan kepada Kristus. Dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mari kita semua bersyukur dan saya mengajak teman-teman untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua untuk berdoa dan kita tutup kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, Engkau yang sudah mengangkat kami dari kegelapan kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih. Kami bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh maut, tetapi kami adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau pakai hidup kami untuk melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Shalom.